5 Taurat Musa. Ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, ada kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagi orang-orang Yahudi, ini hukum yang tertinggi. Mereka menyebutnya dengan Taurat Musa atau Torah. Kalau dalam kitab Kejadian kita mendengar bagaimana penciptaan itu. Lalu setelah manusia diciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu menyusul janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan semua keturunannya, sampai penindasan yang mulai dirasakan dan dialami oleh orang-orang Israel di tanah Mesir. Maka dalam kitab Keluaran yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, kisahnya sudah beralih ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, 40 tahun pengembaraan Israel di padang gurun. Dan di saat-saat seperti inilah banyak sekali godaan yang datang kepada mereka, antara tetap mengikuti Tuhan, antara tetap mendengarkan sabdanya, atau sebaliknya tidak mau mendengarkan Dia dan hidup sesuai dengan kehendak sendiri. Karena itu Tuhan menyatakan kepada Musa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, ingat apa yang sudah saya perbuat kepada Israel, apa yang sudah saya perbuat kepada kalian. Saya telah membawa kalian keluar dari tanah Mesir, dan saya menempatkan kalian di atas kepak saya, di atas sayap rajawan. Tuhan mengingatkan Israel bahwa Dia campur tangan, Dia terlibat dalam seluruh perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai saat di mana sabda itu dikatakan kepada mereka di daerah padang gurun. Di sanalah Tuhan mengingatkan mereka betapa Tuhan itu baik, betapa Ia setia untuk menyertai perjalanan orang-orang pilihannya, betapa Tuhan itu mengasihi orang-orang Israel sehingga Ia selalu meletakkan mereka di atas kepalanya, di bawah naungan sayapnya. Tuhan menjaga Israel seperti Ia menjaga matanya. Bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini juga mengajak kita semua untuk berdiri sejenak. Kita berhenti sejenak dari semua kesibukan kita. Kita berdiri lalu kita menoleh ke belakang dan melihat sejarah perjalanan langkah hidup kita mulai hari pertama kita dilahirkan sampai dengan hari ini. Dan kalau kita menoleh ke belakang, kita melihat hanya ada satu kesimpulan yang bisa kita simpulkan ketika kita menoleh ke belakang, melihat sejarah perjalanan hidup kita. Tuhan itu Maha Baik.
Karena kebaikannya kita bisa sampai di titik ini. Karena kebaikannya kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Karena kebaikannya kita boleh merasakan begitu banyak berkatnya, anugerah-anugerahnya, karunia-karunianya, kelimpahan-kelimpahan yang kita cicipi, yang kita nikmati dalam hari-hari hidup kita. Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, 1% hidup kita itu karena usaha kita, tetapi 99% itu karena Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita karena Dia baik. Bahkan bukan hanya baik, sungguh amat baik. Dan karena kebaikan itulah hari ini juga Dia mengingatkan kita semua. Dia baik terhadap kita karena Dia begitu mengasihi kita. Dia baik terhadap kita karena Dia memilih kita semua. Dia baik terhadap kita semua karena Tuhan sayang akan kita semua. Hanya kadang-kadang sebagai orang yang disayangi oleh Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, keangkuhan kita melampaui anugerah Tuhan. Kadang-kadang kesombongan kita lebih menonjol daripada kita bersyukur atas apa yang sudah kita alami dari Tuhan. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kita semua sekali lagi, coba kita berhenti sejenak dari kesibukan kita. Coba kita berhenti dan melihat ke belakang. Kadang-kadang kita menemukan pengalaman hidup di mana kita berpikir, tidak mungkin saya bisa sampai di titik ini kalau Tuhan tidak terlibat dalam hidup saya. Tidak mungkin saya seperti ini kalau Tuhan tidak meletakkan saya di atas kepalanya. Tidak mungkin saya bisa begini kalau bukan Tuhan. Kadang-kadang pengalaman kejatuhan kita, entah itu sakit, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah ekonomi, masalah anak, dan masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita terlalu sombong untuk mengutuk Tuhan. Kadang-kadang kita lupa diri, kita tidak tahu diri, dan kita mempersalahkan Tuhan. Padahal kalau kita pikir-pikir, kalau kita renung-renungkan, semuanya karena Tuhan itu amat baik. Sungguh sangat baik. Sehingga walaupun kejatuhan demi kejatuhan kita alami di dalam hidup kita, tetapi kita bisa sampai di titik ini dan kita masih bisa menikmati anugerah-anugerahnya di hari-hari yang akan datang. Kalau Tuhan itu baik, apa yang bisa kita berikan kepada kebaikannya ini? Tuhan tidak minta lebih dari kita. Tuhan tidak minta banyak dari kita semua. Dia hanya minta apa yang telah kau peroleh dengan cuma-cuma, berilah itu dengan cuma-cuma. Apa itu? Beri diri kita untuk Dia utus, seperti hari ini Dia mengutus ke-12 muridnya. Beri diri kita dengan segala kekurangan, beri diri kita dengan segala kelebihan, supaya kita juga siap diutus
seperti para rasul yang hari ini diutus untuk memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, menyerukan pertobatan. Beri diri kita supaya kita diutus, sehingga dengan kata-kata kita bisa menemukan saudara-saudari kita yang sakit, yang punya masalah dalam hidup, yang letih, yang lesu, dan yang punya beban yang berat. Kita sembuhkan mereka dengan kata-kata, dengan nasihat-nasihat, bukan sebaliknya. Kehadiran kita malah justru membuat saudara-saudari kita semakin tambah sakit. Kita diutus untuk mengusir setan-setan yang ada di dalam kehidupan kita. Setan tidak hanya tampil dengan wajah yang menakutkan, tapi setan juga bisa tampil dengan wajah yang begitu baik. Kita diutus kepada mereka semua supaya mereka juga tidak dikuasai oleh pengaruh-pengaruh yang jahat. Kita diutus untuk membangkitkan orang-orang mati. Artinya kita diutus untuk membawa tanda pengharapan mungkin bagi mereka yang tidak bisa bangkit kembali dari keterpurukan hidupnya. Kita diutus supaya dalam diri kita mereka melihat Injil itu benar-benar hidup. Kita diutus supaya dalam diri kita mereka melihat Yesus itu ada di dalam diri kita, sehingga mereka yang jatuh, terpuruk, susah untuk bangkit kembali, pada akhirnya bisa bangkit kembali. Kita diutus untuk saling mengasihi, bukan saling menyakiti, bukan saling menyakiti dengan kata-kata kita, bukan saling melukai dengan kata-kata kita, bukan di depan kelihatan baik, tetapi di belakang kita menusuk saudara-saudara kita dengan kata-kata yang membuat mereka mati dan tidak bisa bangun kembali. Kita diutus supaya setiap orang yang kita jumpai boleh melihat kabar baik yang kita bawa kepada mereka semua. Tuhan tidak minta lebih daripada kita semua. Dia hanya minta hati kita, Dia hanya minta diri kita, supaya dimanapun kita berada, Injil harus tetap diwartakan. Dimanapun kita berada, semua orang akhirnya memuliakan Tuhan, karena kita diutus menjadi garam. Kita diutus untuk menjadi terang, sehingga dunia yang hamba bisa sedikit lebih berasa. Kita diutus untuk menjadi terang, supaya kegelapan tidak menguasai hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.